Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik. Baik, sesi kali ini kakak akan membahas tentang materi persamaan linear satu variabel. Baik, langsung saja kita bahas materinya. Oke adik-adik semuanya, materi kali ini kita akan membahas tentang persamaan linear satu variabel atau kita singkat dengan PLSV. Jadi di sini kakak akan membahas dua kalimat ya. Kalimat yang pertama disebut kalimat tertutup atau pernyataan. Kemudian kalimat yang kedua yaitu kalimat terbuka. Kalimat tertutup adalah kalimat yang sudah jelas kebenarannya. Jadi kalimat ini nanti bisa kita tentukan apakah kalimat tersebut bernilai benar atau salah. Contohnya 2 ditambah 3 sama dengan 5. Ini tentu nilainya benar ya, karena 2 ditambah 3 sama dengan 5. Kemudian contoh yang kedua, 3 dikurang 6 sama dengan 3. Jadi kalimat ini bisa kita tentukan nilai kebenarannya, apakah kalimat ini benar atau salah. 3 dikurang 6 tentu salah jika hasilnya 3 ya, sehingga pernyataan kedua bernilai salah. Selanjutnya 7 dikali 4 sama dengan 30. Juga pernyataan yang salah, karena 7 dikali 4 adalah 28. Selanjutnya Batam adalah kota provinsi Kalimantan Timur. Nah tentu pernyataan ini bisa kita tentukan apakah bernilai benar atau salah. Jadi Batam adalah kota provinsi Kalimantan Timur dalam pernyataan ini. Nah tentu ini pernyataannya salah ya. Oke, sehingga bernilai salah. Selanjutnya manusia bernapas dengan paru-paru. Apakah manusia bernapas dengan paru-paru? Iya, berarti pernyataan ini bernilai benar. Nah kelima, pernyataan ini bisa kita tentukan apakah benar atau salah. Nah itulah yang disebut dengan kalimat tertutup atau pernyataan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kalimat terbuka. Apa itu kalimat terbuka? Kalimat yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Jadi kita tidak bisa menentukan apakah kalimat tersebut benar atau salah. Nah bagaimana contohnya Kak? Nah ini adalah contoh dari kalimat terbuka. 4 ditambah P sama dengan 10. Nah tentu ini kita tidak bisa menentukan apakah benar atau salah ya, karena tidak diketahui P-nya. Kemudian X dikurang 6 sama dengan 4. Kalimat ini juga tidak bisa kita tentukan benar atau salah, karena kita tidak mengetahui nilai X-nya berapa. Kemudian 2 ditambah Z sama dengan 8. Nah kalimat ini juga tidak bisa kita tentukan kebenarannya, karena Z ini tidak diketahui. Jadi inilah perbedaan antara kalimat tertutup atau pernyataan dengan kalimat terbuka. Baik, kita lanjutkan. Di sini ada contoh berikutnya. X adalah bilangan genap. Nah tentu tidak bisa kita tentukan apakah ini bernilai benar atau salah, karena X ini juga tidak diketahui nilainya. Selanjutnya kita akan mengetahui ciri-ciri dari persamaan linear satu variabel. Yang pertama yaitu PLSV ini adalah sebuah kalimat terbuka ya. Jadi persamaan linear satu variabel itu adalah kalimat terbuka. Ciri-ciri yang pertama. Ciri-ciri yang kedua, memiliki satu jenis variabel berpangkat 1. Jadi di dalam persamaan linear satu variabel hanya memiliki satu jenis variabel yang berpangkat 1. Kemudian memiliki tanda sama dengan. Jadi dalam persamaan ini harus mempunyai tanda sama dengan. Sebagai contoh, yang pertama yaitu X ditambah 7 sama dengan 15. Jadi ini adalah merupakan kalimat terbuka ya, yang ini. Sehingga
Ini masuk ke dalam ciri-ciri PLSV. Kemudian kita cek memiliki satu jenis variabel berpangkat 1. Nah, apakah X ditambah 7 sama dengan 15 mempunyai satu jenis variabel? Benar ya? Di sini hanya mempunyai satu jenis variabel, yaitu X. Kemudian sifat yang ketiga, memiliki tanda sama dengan. Nah, apakah persamaan ini mempunyai sama dengan? Iya, tentu. Sehingga di sini contoh ini masuk kategori persamaan linear satu variabel. Kemudian selanjutnya 2A ditambah 3 sama dengan 13. Apakah ini kalimat terbuka? Iya, karena A-nya tidak diketahui. Oke, jadi ciri-ciri yang pertama sudah terpenuhi. Kemudian ciri-ciri yang kedua memiliki satu jenis variabel ya. Oke, di sini hanya memiliki satu jenis variabel, yaitu A. Selanjutnya memiliki tanda sama dengan. Nah, di sini juga ada tanda sama dengan. Jadi kedua contoh ini masuk kategori dalam persamaan linear satu variabel. Tentukan manakah yang termasuk PLSV. Jadi di sini kakak akan memberikan beberapa contoh ya. Kita akan menentukan apakah termasuk PLSV atau bukan. Yang pertama di sini 2x kuadrat ditambah 4 sama dengan 10. Nah, di sini ada pangkat 2, sedangkan syaratnya berpangkat 1. Berarti contoh yang pertama itu bukan persamaan satu variabel. Selanjutnya, X ditambah 4Y sama dengan 8. Nah, di sini kita lihat ada dua variabel ya, sehingga tidak memenuhi ciri-ciri dari PLSV. Sehingga contoh kedua juga bukan persamaan linear satu variabel. Selanjutnya contoh yang ketiga. Contoh ketiga ini termasuk ya, karena di sini ada satu variabel jenisnya, kemudian ada sama dengan, sehingga memenuhi. Contoh ketiga ini termasuk PLSV. Kemudian contoh yang keempat, Z ditambah 1. Nah, di sini memang ada satu jenis variabel, tetapi di sini tidak lengkap, tidak ada tanda sama dengan, sehingga contoh yang keempat tidak termasuk ke dalam PLSV. Selanjutnya 3x ditambah 2 sama dengan 2x dikurang 13. Nah, ini termasuk ke dalam PLSV ya. Kenapa Kak? Karena di sini mempunyai satu jenis variabel, yaitu 3x dan 2x. Jadi ini satu jenis ya. 3x dengan 2x ini satu jenis. Kemudian ada tanda sama dengan, sehingga contoh yang ini termasuk kategori PLSV. Cara penyelesaian PLSV. Jadi ada beberapa langkah untuk menyelesaikan PLSV. Penyelesaian PLSV atau persamaan linear satu variabel yaitu mencari atau menentukan nilai variabel sehingga menjadi pernyataan yang benar. Jadi tugas kita adalah mencari nilai variabel tersebut seperti X, Y, Z tadi. Itu tugas kita untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, pindahkan suku yang memiliki variabel ke salah satu sisi, misal ke ruas kiri, dan suku yang tidak memiliki variabel ke ruas kanan. Di sini ada aturan ya untuk pindah-pindah ruas. Jika misalnya tandanya dikurang, kalau dia pindah ruas akan menjadi tambah. Kalau ditambah, pindah ruas akan menjadi kurang. Kemudian kalau tandanya dibagi, maka kalau pindah ruas menjadi dikali. Begitu juga jika tandanya dikali, kalau pindah ruas akan menjadi bagi. Di sini kakak memberikan sebuah contoh persamaan linear satu variabel. Jadi untuk sisi kirinya sebelah sini ya, untuk sebelah kirinya. Dan ini adalah ruas kiri. Kemudian ini adalah ruas kanan. Jadi ini sebelah kiri atau ruas kiri, dan ini ada ruas kanannya. Nah, langkah kedua, tentukan nilai variabelnya. Tentukan dengan meletakkan variabel sebelah kiri dan bilangan di sebelah kanan. Jadi tahap kedua yaitu kita tentukan nilai variabelnya dengan cara meletakkan variabel di sebelah kiri dan bilangan di sebelah kanan. Baik adik-adik, kita akan membahas soal ya.
Nomor 1, P ditambah 4 sama dengan 20. Jadi kita akan ikuti langkah-langkah tadi. Langkah yang pertama, kita satukan angka-angka yang tidak memuat variabel. Jadi 4 ini kita akan pindahkan ke ruas kanan ya. Jika positif, pindah ruas jadi negatif. Sehingga 20 dikurang 4. P sama dengan 16 ya. Kemudian untuk nomor 2, A dikurang 8 sama dengan 14. Jadi negatif 8 ini akan kakak pindahkan ke sebelah ruas kanan ya, karena sama-sama angka di sini yang tidak memuat variabel. Jadi yang ada variabelnya kita tinggalkan sendirian di sebelah kiri. Sehingga A sama dengan 14 ditambah 8. Kak, kenapa menjadi positif 8 di sini? Karena ini negatif, pindah ruas menjadi positif. 14 ditambah 8, A sama dengan 22. Selanjutnya contoh yang ketiga. 12 dikurang X sama dengan 10. Nah, tugas kita memindahkan 12 ini ke ruas kanan ya. Yaitu negatif X sama dengan negatif 12 ditambah 10. Kak, kenapa menjadi negatif? Karena pindah ruas ya, positif pindah ruas menjadi negatif, itu aturannya. Negatif X sama dengan negatif 2 ya. Negatif 2 ini datangnya dari negatif 12 ditambah 10, yaitu negatif 2. Nah, karena di sini ada negatif ya, karena kita cari X-nya saja ya, bukan ada tanda negatif, sehingga kita kalikan dengan negatif ruas kiri dan kanan agar negatifnya hilang yang di sini. Sehingga hasilnya X sama dengan 2. Selanjutnya untuk nomor 4. 2X dikurang 2 sama dengan X ditambah 8. Nah, tugas kita memindahkan yang ada X-nya ini ke ruas kiri ya. Kemudian negatif 2 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi yang sama-sama memuat variabel X kita satukan. Kemudian yang tidak memuat variabel kita satukan. 2X dikurang X, karena ini pindah ruas, positif jadi negatif. Kemudian 8 ditambah 2. Negatif 2 pindah ruas jadi positif 2. 2X dikurang X, yaitu X ya. 8 ditambah 2, 10. Sehingga X-nya sama dengan 10. Kemudian nomor 5. 4X ditambah 1 dikurang 3 sama dengan 6. Langkah selanjutnya kita keluarkan kurungnya. Angka-angkanya kita keluarkan dari kurung, yaitu 4X ditambah 1 sama dengan, jadi negatif 3 ini kita pindahkan ruas ke kanan menjadi positif. Selanjutnya 4X ditambah 1 sama dengan 9. Jadi 6 tambah 3 9. Kemudian 1 ini kakak pindahkan ruas ke sebelah kanan ya, menjadi negatif 1. Kemudian 9 dikurang 1, 8. Nah, dalam aturannya kalau dia kali, ini kan 4X artinya 4 kali X. Jika dia pindah ruas akan menjadi bagi. Sehingga X sama dengan 8 dibagi 4. 8 dibagi 4, X sama dengan 2. Selanjutnya untuk nomor 6. K dikurang 10 sama dengan 6 dikurang K. Nah, langkah yang pertama kita satukan dulu yang sama-sama ada variabel ya. Jadi negatif K ini harus pindah ke ruas kiri, kemudian negatif 10 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi negatif K ini pindah ruas menjadi positif, K ditambah K 2K, kemudian 6 ditambah 10 karena negatif 10 pindah ruas jadi positif. 6 ditambah 10 16. Kemudian kita akan mencari K saja ya, sehingga 2 ini harus pindah ruas angka ini. Pindah ke ruas kanan menjadi bagi, karena 2K ini artinya kali ya. Kalau pindah ruas jadi bagi, sehingga K sama dengan 16 dibagi 2. K sama dengan 8. Selanjutnya soal yang ketujuh. 5 dikali N ditambah 3 sama dengan 45. Jadi kalau kita ketemu soal seperti ini, kita kalikan ke dalam dulu ya, karena ini ada kurung, sehingga kita kalikan ke dalam. 5 kali N
kemudian 5 dikali 3. 5 kali N, 5N ini ya. 5 dikali 3, 15. Karena tandanya positif, sehingga di sini positif. Sama dengan 45. Nah, di sini 15 dan 45 ini sama-sama tidak memuat variabel, sehingga 15 ini kakak pindahkan ke ruas kanan. Positif menjadi negatif 15 ya. 45 dikurang 15 yaitu 30. Nah, karena kita mencari N saja, kan tugas kita akan mencari nilai variabel ini ya, yang N. Sehingga 5 ini kakak harus pindahkan ke ruas kanan menjadi bagi. Karena ini kali, pindah ruas menjadi bagi. Sehingga N sama dengan 30 dibagi 5. 30 dibagi 5, N sama dengan 6. Jadi, kalau kita perhatikan ke-7 soal ini, tugas kita adalah mencari nilai variabel ya. Kita akan mencari nilai variabel P, variabel A, X, K, dan N. Baik, kakak rasa sampai di sini penjelasan untuk sesi kali ini. Semoga adik-adik semua dapat memahami. Kakak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.